Pengusaha kecil, menengah, bahkan yang mikro, bahkan super mikro. Karena kita tahu persis bahwa pengusaha-pengusaha kecil saat ini termasuk yang cukup parah terkena akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi karena ini acara Kikendi, maka tentu saja kisah yang akan saya sampaikan hari ini tetap memberikan semangat, memberikan inspirasi karena yang saya undang adalah para pengusaha kecil yang sampai hari ini berusaha bertahan, bahkan tetap optimistis menjalankan bisnis mereka, dan tentu saja mereka yakin bahwa Indonesia, terutama para pengusaha UMKM akan mampu bangkit. Nah, siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Setia Yuda atau Ulil. Iya, panggil Ulil aja ya. Ulil, terima kasih. Silakan duduk. Ulil, jadi Anda ini pengusaha apa? Kalau dibilang pengusaha mungkin masih terlalu gede ya. Jadi apa? Masih belajar usaha, kebetulan bidangnya kopi. Oke, apalagi ada statement itu, Tubruk is the ngopi of my country. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Jadi ini pesan sederhana kita. Apa itu? Dari jaringan Warkop Nusantara yang semua. Tubruk itu salah satu metode menyeduh kopi yang kelihatannya memang paling sederhana. Iya. Nggak pakai apa-apa, cuman ada kopi, ada air. Nggak perlu sertifikat itu? Nggak perlu sertifikat juga sebenarnya. Nggak perlu alat-alat, nggak perlu repot. Oke, kenapa itu menjadi istimewa? Salah satunya kalau kita lihat, tubruk itu adalah khas tradisional. Cara kita Indonesia gitu loh. Dan yang saya pahami, justru para ahli kopi internasional untuk menguji cita rasa atau mau tahu karakter si kopi dan seduhnya itu dengan cara tubruk. Jadi kamu ini pengusaha kopi atau punya kafe yang jualan kopi? Pengusaha kopi distribusi sih sebenarnya. Oke, jadi secara sederhana kita bilang, orang bilang maklar kopi. Maklar kopi. Sudah berapa lama itu? Per tahun ini kita udah 4 tahun. Jualannya di mana nih? 2016. Dari rumah. Berawal dari garasi rumah. Di Jakarta di mana? Di selatan Jakarta tepatnya, di Bintaro. Bintaro. Saya dengarkan sebelum jualan kopi katanya pernah usaha macam-macam dan gagal gitu ya. Bangkrut. Nanti ceritain pernah usaha apa aja dan kenapa kok kemudian terjun ke usaha kopi ya. Bagaimana ceritanya, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Ragam jenis kopi di tanah air menjadikan Indonesia surganya kopi. Sayangnya sebagian masyarakat belum banyak yang tahu. Ialah Setia Yuda Indraswara atau yang akrab disapa Ulil adalah pendiri komunitas jaringan Warkop Nusantara. JWN adalah sebuah proyek sosial yang bertujuan mengenalkan kopi asli Indonesia ke warung kopi atau warkop. Berawal dari kegelisahan Ulil yang sulit sekali menemukan kopi murni asli Indonesia di warkop-warkop kecil Jakarta. Ia melihat warung kopi ternyata sulit mendapatkan kopi murni dan harganya tidak bersahabat. Disinilah JWN hadir untuk menyediakan kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi warkop. Ini satu saya tuju, dua saya tuju. Selain menghadirkan kopi asli Indonesia ke warung kopi, Ulil ingin mengedukasi masyarakat dengan berbagi pengetahuan tentang kopi Indonesia. Di warung sederhananya, Kopi Joyo 99, Ulil kerap kali membuka pelatihan gratis bagi siapapun yang ingin menjadi barista ataupun berbisnis kopi. Saya pelatihan di JWN itu sekitar 3 bulan. Waktu itu 3 bulan, itu diajarin tuh dari manajemen kedai kopinya seperti apa, terus breakdown biaya-biaya seperti apa, terus pemilihan jenis kopinya seperti apa. Manfaatnya juga sangat banyak. Saya mengenal begitu banyak kopi Indonesia yang harganya yang tadinya saya pikir mahal, ternyata bisa terjangkau gitu. Akhirnya saya memberikan ini untuk buka kedai ini. 'Atas dasar saran dan tips dari Mas Ulil.
di JWN. Wah, kalau Mas Ulil dia mentor yang benar-benar ngebimbing kita tuh dari awal, dari kita nggak tahu tentang kopi, sampai akhirnya sampai kita udah buka pun tetap masih dikontrol oleh dia. Ada mati kata dikasih apa namanya kritik sama saran yang membangun lah. Sejak berdirinya 2016, JWN saat ini semakin dikenal. Sudah banyak warung-warung kopi di seluruh Indonesia yang memesan kopi kepada Ulil. Ulil ingin terus mengembangkan kopi asli dan warung-warung tradisional Indonesia. Oke, jadi benar itu ya. Pernah usaha macam-macam tapi gagal ya? Iya. Usaha apa aja? 2016 saya dapat kena PHK, dapat pesangon lumayan. Oke. Udah sekian belas tahun biasa ngantor kan. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba pegang duit banyak. Oh pengennya invest sana, pengen invest sini. Hampir semua usaha kecil-usaha kecil-kecilan saya berusaha invest. Oke. Mulai dari mainan, rak mainan, clothing, kaos, sampai kios burung pun saya invest. Wush. Kios burung dekat rumah. Iya. Terus? Hasilnya semua gagal total. Menariknya, saya kan terbiasa ngopi. Dari kecil emang dari kakek terbiasa ngopi tubruk. Jadi kopi-kopi Di warung-warung kopi gitu? giling. Iya, kalau di Jawa Timur, saya di Malang itu biasa kopi murni. Oke. Ketika terus? di Jakarta, saya pada saat itu pengen ngopi, nyari ke warung-warung sekitar rumah dong. Iya. Nah, yang ada kopinya ya kopi-kopi pabrikan, saset lah. Iya. Artinya bukan kita anti saset, bukan kita anti kopi pabrikan, tapi ya preferensi aja. Oke. Karena saya terbiasa Sudah kopi. terbiasa ya dari kakeknya. Kopi murni. Biasa kopi murni. Kopi Tahu-tahu giling. sekarang di Jakarta. Kenapa nggak beli kopi murni aja di Jakarta? Mahal mas. Oh mahal, iya ini Kondisi lagi waktu itu bangkrut kan ini bang, ya. waktu masih kantoran foya-foya kita ngopi ya kan. Ini masalah keuangan ya. Nah, pada Oke, saat terus di gimana? rumah nggak punya stok, Oke. kopi habis. Karena kebetulan juga karena saya hobi ngopi, teman-teman saya di lingkungan saya adalah orang-orang kopi, pemain kopi, istilahnya pedagang kopi, roaster segala macam. Saya minta sama teman-teman, saya minta kopi, istilahnya beli murah lah dulu. Saya mengawali semuanya dengan 50.000 aja. 50.000 rupiah? 50.000. Oke, terus? Istilahnya beli murah ke teman, saya taruh di warung yang tadi. Saya kalau mau ngopi, saya bayar normal, tapi kopi saya pakai kopi ini. Kalau mau jualan, silakan. Jadi kalau stok itu mau dijual, boleh? Oke. Silakan jual kalau ada yang lain sambil ngenalin. Hasilnya gimana? Hasilnya 2 hari habis. Hush. Jadi ada juga pasarnya ya, ada penggemarnya Ternyata itu baru ketemu, dan itu masih nggak sengaja. Dan masih istilahnya pada saat itu belum berpikir bisnis. Nah, titip 2 hari habis. 2 hari kemudian saya refill lagi, habis. Sambil proses nitip itu, saya buka ke teman-teman lewat WA sekolahnya. Saya mau beli kopi, ada yang mau nitip nggak? Masih nggak ada margin waktu itu. Iya. Banyak yang nitip, makin banyak. Kemudian nambah lagi saya coba tambahin dikit dong buat parkir sama bensin gitu kan, yang nitip kopi. Ternyata makin banyak. Ya udahlah, bikinlah akhirnya. Dari situ mulai lihat peluang usaha Nah, ini ya. peluang, nggak sengaja kan. Pendidikanmu apa? Pendidikan formal terakhir. Formal terakhir sarjana. Ini kan banyak juga orang yang sebenarnya terjun ke dunia kopi ya, usaha kopi. Tapi banyak juga yang gagal. Nah, apa yang membuat usaha kopimu ini sukses? Ada pepatah orang bilang, kalau mau sukses, 1% ide, 99% kerja keras. Eksekusi Itu kalau nggak salah Thomas Alva Edison dulu kan. Secara sederhana saya balik. Saya mau 1% ide dan kerja keras, yang 99% urusan Tuhan. Diatur sama yang Tuhan. Oke. Gitu aja. Jadi Tapi bukan berarti orang harus males-malesan. bukan Ini kan males-malesan, kerja tapi keras kita tetap Iya. usaha, tetap ide iya, kerja keras ya, tapi mindset kita pikir ya udah itu 1% lah. Yang 99% itu rezeki, udah ada yang ngatur. Oke. JWN, tadi kan disebutkan juga ya, Jaringan Warkop Nusantara. Ya. Ini apa? Ini komunitas, yayasan, gerakan atau apa ini? Yang saya maksud dengan membentuk jaringan Warkop Nusantara, itu jaringannya itu jaringan pertemanan. Oke, jadi tidak diformalkan lah ya. Tidak, kita nggak, sampai hari ini pun nggak ada struktur, kita bukan organisasi. Jadi apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh jaringan ini? Teman-teman yang masuk dalam jaringan ini? Mengenalkan kopi-kopi murni Indonesia, kemudian mengenalkan dan belajar bersama untuk
pengolahan kopi. Jadi mulai dari hulu sampai hilir. Karena rentang kopi ini kan panjang sekali dari hulu, dari kebun sampai ke hilir, di penyajian sampai dikonsumsi. Itu yang kita kenalin tiap hari. Jadi teman-teman, adik-adik dan orang-orang yang datang ke Japan, ya kita istilahnya kita belajar bersama tentang kopi. Dan itu semua free, nggak ada biaya, nggak ada ikatan, nggak ada franchise segala macam. Everybody welcome. Waktunya juga nggak diatur ya, pas ketemu ngobrol ya itulah. Dan nggak ada kelas khusus. Dan tadi kalau kita lihat itu salah satu teman kita yang bikin kafe, dia bilang merasa bahwa Ulil ini berjasa karena ngajarin dia dalam banyak hal ya. Ya. Bahkan setelah kafenya buka dan kelihatannya sukses, kalau aku lihat tadi rame, masih tetap juga didampingi. Nah, nanti cerita ya. Kenapa mereka yang masuk ke usaha kopi ada yang berhasil tapi banyak juga yang gagal. Nah, faktor apa yang bikin gagal gitu ya. Dan faktor apa yang bikin sukses. Kita rehat sejenak, Ya. ikuti terus Kick Andy. Lu-nya lumayan, I-nya hitung-hitung, Lumayan hitung-hitung. N-nya nunggu tutup usia. Ikutan Batara Spekta, dapetin hadiah spektakuler. Nabung di Bank BTN, kumpulin poin spekta, menangin undian mobil dan grand prize rumah. Lokasi bebas pilih. Batara Spekta, untuk semua spektakuler hadiahnya. Slick Foamy Hand Wash Food Grade. Slick Foamy Hand Wash Food Grade. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Saya ingin agar protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat menjadi perhatian kita. Kita fokus kampanye pakai masker. Semua wajib pakai masker di media group. Disiplin memakai masker tidak hanya untuk melindungi diri dan sesama, tapi juga untuk menjaga Indonesia kita. Banyak nelayan tidak bisa melaut karena kondisi perahunya tidak layak pakai. Nelayan membutuhkan perahu yang berkualitas agar mereka bisa kembali produktif. Melalui program Susi Cek Ombak, saya Susi Pujiastuti mengajak Anda berdonasi melalui rekening Yayasan Benih Baik Indonesia, Nelayan Berseri Laut Lestari. Prime Talk hadir berbeda, memberitakan dari studio, membawa suasana yang lebih segar dan lebih membumi. Spesial untuk Anda. Prime Talk tajam mendalam. Prime Talk akan hadir dinamis, membawa Anda ke newsmaker untuk berbincang atau berdiskusi. Tidak hanya soal politik atau hukum, tapi juga sosial, current affairs, dan bahkan ekonomi. Prime Talk, Senin sampai Jumat, live jam 7 malam. Kamu hobi karaoke? Ngefans sama lagu Mandarin? Dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia, Mandarin Virtual Karaoke Competition, dan rebut hadiah total 25 juta rupiah. Segera. Syariah Economic Talk, setiap Kamis jam 8 malam. Kalau bicara mengenai kopi Nusantara atau kopi Indonesia, menurutmu apa keunggulan kopi kita dibandingkan kopi-kopi dari negara lain? Secara sederhana gini Mas, Indonesia ada di Katulistiwa. Kita punya gunung berapi termasuk yang paling banyak lah di seluruh dunia. Ya kan? Kita di Ring of Fire. Artinya kita punya kelebihan yang sangat signifikan. Karena secara umum yang saya tahu, kopi tumbuh di sekitar gunung. Yang di rendah Robusta, yang di atas, yang di ketinggian rata-rata di atas 1.200 meter, Arabica. Oke, jadi gunung kita banyak. iya. Artinya, kopi kita akan sangat banyak banget. Dengan masing-masing karakter dan masing-masing rasa sendiri-sendiri. Dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Papua, masing-masing punya karakter rasa yang berbeda-beda. Dan itu yang menarik. Nah, Ulil, tadi kan aku dengar dari teman yang di video tadi, yang mengatakan bahwa
dia berterima kasih lah karena berkat diajarin, kemudian dipandu ya, didampingin oleh Ulil, bisa berkembang seperti itu. Nah, menurutmu dari pengamatanmu nih, kan kamu bisa ngamatin nih, kenapa si A sukses, si B enggak. Apa faktor yang membuat seseorang yang buka kedai katakanlah atau jualan kopi gagal? Yang mungkin membedakan bisa sukses atau gagal itu berangkat dulu dari konsep dia pribadi, mindset dia sendiri, ngesetnya gimana. Misalnya secara sederhana, ya karena sudah menjalani sendiri, kemudian udah alhamdulillah proven, mengawali jaringan Warkop Nusantara, ngapain? Why-nya itu ngapain? Saya secara sederhana, saya cuma pengen kopi bubuk murni Indonesia itu ada di Warkop secara dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau. Ketemu why? Mengapanya? Kemudian ketemu gimana caranya? Ya menyediakan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Tetapi secara perjalanan bisnis yang kita lakukan adalah kita networking. Kita cari temen. Saya ngomongnya, ya udah temenin ngopi, dan di tempat kita pun ngopi kan free semuanya. Everybody welcome. Dari pagi kita buka sampai jam 6 sore semuanya free. Maksudnya kamu kasih teman-teman yang datang ke situ free maksudnya? Ya ngopi gratis. Terus? Karena konsepnya kan cari teman ngopi aja. Saya pengen gini. Jualannya kapan kalau free? Nah, kalau gitu aku main-main ke sana aja tiap hari. Aku minum kopi gratis. Welcome dengan senang hati. Justru itu. Nah, di mana nilai bisnis atau bisnis? Balik lagi tadi. Ketika kita mulai bisnis, nggak ngomongin bisnis di depan. Udah pasti cari duit, berarti ngomong duitnya di belakang. Nah, sekarang misalnya saya ngundang Mas Andi, ngobrol dong ngopi di tempatku, ya udah. Ya, aku datang. Ngopi gratis. Kita ngopi-ngopi aja, ngobrol segala macam. Suatu saat masih pengen aku perlu kopi, atau ada temen nanya mau nyari kopi di mana, udah ada relation, udah ada tinggal di Joyce cari 99. aja di terus sini. Atau kalau aku terpikirkan aku mau beli kopi, di Joyce 99. Sih? Oke. Mau tenang, aku belajar juga nanti dari situ. Silakan. Gitu. Ini terakhir di tengah pandemi Covid ini kan semua terdampak. Nah, Joyce 99 atau Ulil dan teman-teman ini gimana optimismenya ini? Memang di awal-awal pandemi terutama pada saat PSBB awal ya, kita sempat drop dikit dengan penyesuaian. Yang tadinya teman-teman kedai Warkop turun, tapi kemudian sekitar Lebaran udah pada mulai buka lagi kan, jadi baik lagi. Nah, salah satu mungkin ya kita ngelihatnya yang membuat kita bisa alhamdulillah survive dan sampai hari ini nggak begitu banyak efek malahan. Karena itu tadi, itu? The power of getok tular. The power of pertemanan. Jadi kita berprinsip itu jalanin banyak teman, banyak rezeki. Jadi di kita, di saya juga melihatnya, ya insya Allah optimis terus. Kenapa? Kalaupun nggak rezeki, kalaupun nggak jadi, nggak sukses, minimal kita berteman, minimal kita nambah teman, silaturahmi jalan. Oke, menarik. Terima kasih Ulil ya. Jadi tetap optimistis ya. Selalu. Siap. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol, sekarang udah bisa datang nggak ke Joyce 99? Kita buka terus dengan penerapan protokol. Oke, jadi kalau ada yang tertarik mau datang ngobrol-ngobrol boleh ya. Silakan. Dan minum gratis ya. Siap. Setiap hari. Terima kasih ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu di Joyce 99. Ya, itu tadi Ulil dengan kopi Joyce 99-nya, cerita menarik ya, membangkitkan semangat bagi kita semua. Dan berikutnya saya akan mengundang seseorang, produknya sebenarnya saya sudah lihat 2 tahun yang lalu ketika